dia misalnya Etan lu sekolah kok jualan, kan sekolah itu harusnya belajar bukan jualan gitu. Nah dia tuh suka bikin dongkol. Setiap Dirga ngomong ke dia, gak tahu kenapa hati Etan itu selalu dongkol gitu, sebel. Tiba-tiba ketika reunian, Hanif, Risma itu saling ngomongin, lo gimana misalnya udah ngapain aja nih, punya usaha apa, kan suka gitu ya. Teman-temannya itu punya usaha, sementara dia kan bangkrut, baru ditipu jualan emas seharga 25 juta. Dia langsung berpikir, aku mau pergi ke WC katanya gitu, kamar mandi dulu. Pas di WC merenung, kenapa ya orang-orang pas udah lulus itu apa ya, sukses terus apa glow up gitu, sementara aku gini-gini aja katanya gitu. Tiba-tiba pas keluar WC dia ketemu sama Dirga. Kata Dirga, Tan, lu kemarin gue lihat ke mall katanya gitu, sama siapa? Sama cewek ya? Siapa itu? Katanya bukan urusan lo, kata si Etan gitu. Itu kan Isabella ya, sahabatnya, namanya Isabella. Dia pergi dengan Isabella ke mall. Kata Dirga, gue saranin kamu lo itu jangan deket-deket sama cewek itu, nggak cocok. Wah kata dia, apa-apaan si Dirga itu kan bukan siapa-siapa, kenapa ngatur-ngatur harus ngejauhin orang gitu. Enggak lah, gak didengerin gitu, cuman kepikiran aja kenapa gak cocok. Suatu hari Etan itu ingin ketemu dengan Bella, karena Bella itu waktu reunian ngechat ke Etan, temenin aku yuk ke mall beli buku gitu. Gak bisa katanya, aku reunian. Nah dari situ Bella itu kayak marah gitu, kenapa gak mau nemenin gitu. Nah inisiatif lah si Etan itu pergi ke rumah Bella dengan membawa martabak manis dan asin, biasalah PDKT gitu. Pas depan rumahnya di gerbang, wah katanya ini mah bukan antara langit dan bumi lagi, tapi kayak Mars sama bumi, jauh banget. Rumah Isabella itu kayak istana, sementara Etan itu cuman dia di rumah sepetak yang suka bocor, dindingnya juga retak gitu, motor juga gak punya. Kalau Isabella itu punya kayak showroom gitu, mobilnya banyak gitu di rumahnya. Iya, garasinya banyak. Dia udah bergetar, masuk gaya, tiba-tiba pas mau balik aja, Isabella notice keluar, Tan, mau ngapain katanya gitu. Bella ini mau lewat aja katanya, kebetulan lewat, aku mau mampir ke rumah kamu, sini masuk. Dipersilakan lah sama security-nya masuk. Tiba-tiba datanglah dari dalam itu seorang laki-laki yang gagah, ganteng. Dia berpikir mungkin kakaknya, ternyata langsung megang tangan Isabella. Ayo sayang kita pergi katanya. Siapa itu? Katanya Etan, kenalin ini tunangan aku Tommy. Langsunglah dari sana patah hati, sedih, tapi dia juga sadar diri karena cuma seorang mahasiswa beasiswa gitu kan. Dan keluarganya juga seorang TKI ke Taiwan gitu. Dari situlah Isabella merupakan wanita yang dia cintai, cinta pertama dan patah hati pertama Etan. Setelah itu Etan galau seminggu, tidak keluar dari kamar, tidur terus, pokoknya mendengarkan lagu-lagu galau gitu. Pokoknya terus diteleponlah sama Along, kakaknya si Etan. Katanya ada yang patah hati nih, kata kakaknya. Enggak, ternyata masih hidup katanya. Ya iyalah, janganlah terlalu berlarut-larut, kamu harus bangkit. Karena setiap kamu jatuh pasti ada, kamu harus
TikTok itu dia tidak menyangka pas siang itu mereka di TikTok ternyata barang yang akan dijual itu namanya GPS navigator. Dulu 2009 itu belum ada kan handphone yang Google Map gitu, belum secanggih sekarang. Nah dulu itu GPS navigator yang suka dipakai di mobil. Nah kata dia langsunglah mereka join berbisnis. Dari situ Gary itu cuman laku sedikit, tapi Ethan itu laku terus-terusan. Mulai dari dia menawarkan terlebih dahulu ke daerah Kemayoran, Jakarta. Kan di sana itu ada toko aksesoris mobil. Nih gimana ya caranya? Oh dia mulai merencanakan marketing. Marketing Ethan itu sangat bagus dalam berbisnis. Dia langsung menjalankan marketing. Nah selain ikut bisnis dengan kakaknya Ivan, dia juga seorang sales asuransi. Nah punya bosnya tuh namanya Reja. Nah kata Reja, kalau kamu mau berbisnis jangan langsung datang jadi sales terus nawarin barang, tapi kamu harus ada di lingkungan sekitarnya dulu biar orang-orang lain itu notice kamu ngapain di sini gitu, biar ada orang yang nanya gitu. Nah setiap hari Ethan itu pergi ke toko aksesoris mobil di Kemayoran banyak gitu, tapi tidak menggunakan mobil. Dia parkir motornya jauh di parkiran sana karena takut gini, kamu bisnis navigator buat mobil tapi kamu gak punya mobil, gimana mau ini kan gitu ya. Kemudian ada koko-koko yang tukang aksesoris sadar akan kehadiran dia. Ditanyalah, kamu siapa? Saya sales GPS pak. Oh gimana itu? Ini ada GPS navigator, ini keluaran terbaru pada 2009 keluaran terbaru. Harganya berapa? Dari sayanya 900.000, tapi bapak bisa jual 900.000 lebih, tapi jangan lebih dari 1 juta. Jual saja 999.000, padahal kan cuma ada 1.000 ya, tapi kita mah suka murah gitu ya. Nah dari situ mulai bisnis Ethan itu berkembang lah, banyak keuntungannya ratusan juta sampai bisa membeli mobil bekas. Nah kemudian kakaknya Ivan itu ingin tahu kenapa siapa nih anak buahnya yang suka minta stok barang GPS itu. Ternyata Ethan yang suka ini. Mendekatilah si bosnya itu mendekati si Ethan, kamu mau gak join jadi manajer di perusahaan aku, katanya gitu. Jadilah manajer si Ethan itu. Iya jadi manajer. Kamu harus jadi manajer. Gimana cara marketing penjualan supaya setiap bulan itu laku lebih dari 1.000 barang gitu kan. Kemudian Ethan itu kan sibuk ya berbisnis. Mamanya takut karena terlalu banyak bisnis, jadi dia takut tidak suka beribadah gitu, lupa dengan akhirat. Tapi Ethan tidak mau berhenti dengan bisnisnya. Jadi Ethan itu suka tantangan ya teman-teman. Terus roda itu, nah sekarang roda kehidupan Ethan itu lagi di atas, bisa punya anak buah, terus cabangnya di mana-mana, pokoknya sukses lah. Feeling dia terkait bisnis GPS ini, feelingnya laris gitu. Selain GPS juga, Ethan juga punya bisnis lain yaitu dekorasi wedding. Banyak pokoknya mah, semua dia inilah namanya. Kemudian tidak lama roda itu kembali lagi ke bawah. Ya dia jatuh miskin karena ditipu oleh Gary sahabatnya. Sahabatnya sendiri menipu. Ivan juga kan dia suka bawa stok GPS ke Ivan. Pan katanya ada yang mau pesan GPS 1.000, gak ada terus. Jadilah semua sirik. Bosnya tuh sirik sama anak buahnya gitu. Dihianati lah, gak dijadiin. Jadi manajer itu gak dibayar. Selain Ethan itu begitu ya, Ethan itu ceroboh. Jadi apa-apa, kemudian nah Gary nih titik awal pertama bakutnya tuh. Nah Gary itu kan tidak terlalu laris ya dalam penjualan GPS-nya. Dia nelpon ke Ethan, Tan aku mau ada bisnis jual tablet gitu. Berapa? Kamu harus jualin 50 juta. Oke. Dia kasih BPKB. Iya percaya, BPKB mobilnya di gadekan. Terus Pan kurang nih 50 juta lagi, kasihlah 100 juta. Tapi ternyata si Gary itu pas ditanyain beberapa bulan kemudian, gimana nih bisnisnya udah berkembang belum?
meninggal juga, terus bangkrut. Sudahlah dia berdiam diri lagi di kamar, tidak mau kemana-mana. Tiba-tiba ditelepon lagi lah sama kakaknya, "Tan, kamu itu kenapa patah hati lagi?" "Ya, bisnis aku katanya bangkrut." "Ya udah, jangan gitu, kamu harus sabar, karena setiap hidup itu ada masalah, jatuh berkali-kali, kita juga harus bangkit berkali-kali juga." Dia teringat, siapa